Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormatin Ibu Sri Rahayu selaku dosen mata kuliah Training and Development. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Zeni Pramita dan rekan saya Armia Ihwana dari Prodi Manajemen. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyusunan program pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, baiklah langsung saja kita mulai presentasinya dan akan dimulai dari rekan saya Armia Ihwana. Saya persilakan. Baiklah, saya akan memulai presentasinya yang berjudul Penyusunan Program Pelatihan dan Pengembangan SDM. Pelatihan dan Pengembangan SDM. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pengembangan atau development diartikan sebagai menyiapkan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Pelatihan dan pengembangan sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan, organisasi, lembaga, atau bahkan dalam instansi pendidikan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih baik, menguasai, dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau akan dijabat ke depannya. Tidak terlalu jauh dalam instansi pendidikan. Pelatihan dan pengembangan sering dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja para tenaga kerja pendidikan yang dianggap belum mampu untuk mengembangkan pekerjaannya. Karena faktor pengembangan kebutuhan masyarakat dalam pendidikan, salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah training and development, yaitu artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja pendidikan yang bersumber daya manusia itu baik dan tepat sangat perlu pelatihan dan pengembangan. Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan para tenaga kerja berpendidikan untuk menghadapi tugas pekerjaan jabatan yang dianggap belum menguasai. Jenis pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama ada pelatihan keahlian atau skill training. Pelatihan kalian ini mencakup penilaian akan kebutuhan ataupun kekurangan yang kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang lebih dalam, sehingga karyawan dapat mengetahui kemampuan apa yang mereka miliki guna menunjang dan pekerjaannya. Yang kedua ada pelatihan ulang atau retraining. Dalam pengembangan SDM dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan ulang atau retraining, karena perusahaan akan selalu mengalami perubahan yang mempengaruhi pekerjaan karyawannya. Retraining diberikan guna karyawan akan lebih percaya diri menghadapi dan menyelesaikan tuntutan pekerjaan yang tidak selalu sama setiap waktunya. Dan yang ketiga, pelatihan lintas fungsional. Pelatihan ini berisi tentang aktivitas kerja yang dilakukan karyawan pada bidang lain selain pekerjaannya. Tentu saja, setiap pelatihan karyawan yang dilakukan ada tujuannya, seperti pelatihan yang satu ini, yaitu guna meningkatkan komunikasi dan juga setiap divisi dapat menjadi lebih sinergi dalam pekerjaannya. Dan yang keempat ada pelatihan tim atau tim training. Perusahaan ini menjunjung sebuah teamwork atau kerjasama dalam tim untuk mencapai goal bisnisnya. Maka dari itu, pelatihan tim ini dilakukan untuk sekelompok karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya demi tujuan bersama dan membangun tim dilakukan memberikan pelatihan tim di luar ruangan dan beberapa permainan. Dan yang kelima ada pelatihan kreativitas. Tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. Dan yang kelima, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Manfaat pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, dapat menentukan potensi karyawan. Yang kedua, memahami perkembangan terbaru. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat, memahami harapan karyawan. Tahapan-tahapan penyusunan dan pelatihan pengembangan SDM. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan dapat muncul karena adanya tuntutan yang akan dihadapi di masa depan atau juga dari masalah yang muncul pada saat ini. Karena ada yang tidak beres, analisis terlebih dahulu masalah pelatihan kemudian tentukan prioritas. Apakah masalah tersebut mendesak ataukah penting? Yang kedua ada analisis organisasi. Tujuan analisis organisasi dilakukan dengan cara mengadakan survei sikap pegawai terhadap kepuasan kerja, persepsi pegawai dan sikap dalam administrasi. Yang ketiga ada analisis pekerjaan dan tugas. Analisis pekerjaan dan tugas merupakan dasar untuk mengembangkan program job training. Sebagaimana program pelatihan analisis job ini untuk membantu pegawai meningkatkan pengetahuan, skill, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Yang keempat, analisis pegawai. Analisis pegawai difokuskan pada identifikasi, khusus kebutuhan pelatihan bagi pegawai yang bekerja pada jobnya. Kebutuhan pelatihan pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. Dan yang kelima, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan.
Langkah-langkah pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, buat dan memperjelas tujuan bisnis. Tujuan itu untuk menyatukan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi apa yang harus dimiliki SDM, dan mengarahkan perusahaan pada kesuksesan. Yang kedua, ada diskusi dengan SDM. Maksudnya, ketika tujuan dan keinginan untuk mengembangkan diri, namun belum tahu caranya. Nah, hal seperti ini perusahaan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan SDM, maka lakukanlah diskusi dengan SDM. Yang ketiga, ada mengenali kompetensi dan kesiapan karyawan. Setiap orang itu punya kompetensi, punya sesuatu yang ada di dalam diri namun belum semuanya selesai. Yang keempat, ada mempertimbangkan berbagai jenis pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, ada buat rencana sebelum, selama, dan setelah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini ada kelemahan pelatihan dan pengembangan SDM. Ada 5 kelemahan pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Yang kedua ada ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. Yang ketiga ada peran utama penyedia atasan tidak diakui. Yang keempat ada partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang terakhir ada kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Dan yang slide berikutnya ada contoh pelatihan dan pengembangan SDM. Ada beberapa contoh pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama itu ada pelatihan keahlian, yang kedua ada pelatihan ulang SDM, yang ketiga ada pelatihan tim, yang keempat ada pelatihan teknologi, dan yang kelima ada pengembangan kreativitas SDM. Berikutnya ada pemilihan metode pelatihan dan pengembangan SDM. Ada 2 metode pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama itu ada metode praktis atau biasa disebut sebagai on the job training. Nah, metode ini merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan dilatih oleh seorang pelatih yang berpengalaman atau biasanya karyawan lain. Dan yang kedua ada metode simulasi atau biasa disebut sebagai off the job training. Nah, pendekatan ini karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan atau artikel suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Dan tujuan utama teknik presentasi ini adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, dan keterampilan kepada pesertanya. Nah, ada beberapa metode pelatihan on the job training. Yang pertama itu ada job instruction training atau latihan instruksi jabatan, merupakan pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerjanya. Yang kedua ada coaching, adalah bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. Dan yang ketiga ada job rotation. Job rotation adalah program yang direncanakan secara informal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaannya. Dan yang terakhir ada apprenticeship, adalah pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek lapangan. Nah, berikutnya ada beberapa metode pelatihan of the job training. Nah, yang pertama itu ada lecture. Lecture ini seperti perkuliahan. Yang kedua ada video presentation. Yang ketiga ada vestibule training atau simulation. Yang keempat ada role playing. Yang kelima ada case study atau biasa disebut dengan study case. Yang kelima ada self study. Yang ketujuh ada program learning. Yang kedelapan ada laboratory training, dan yang terakhir ada action learning. Berikutnya ada evaluasi pelatihan dan pengembangan. Nah, evaluasi ini dilihat dari efek pelatihan dan pengembangan dan dikaitkan dengan beberapa efek gitu ya. Yang pertama itu ada reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Yang kedua ada pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan. Yang ketiga ada perubahan perilaku, dan yang terakhir ada perbaikan pada organisasi. Dan slide terakhir adalah kesimpulan dari presentasi ini adalah
Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM, organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini atau current job oriented. Nah, sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Nah, pengembangan cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individunya yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.